Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video edukasi tentang stop bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan dilakukan oleh suatu kelompok atau satu individu pada suatu individu tertentu atau individu lainnya. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Dan berikut adalah bentuk-bentuk bullying. Yang pertama, pelecehan verbal. Bentuk bullying pertama adalah pelecehan verbal. Bullying ini berupa tindakan menghina, mencela, mengancam, atau melecehkan secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Yang kedua adalah pelecehan fisik. Bentuk bullying ini yaitu melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, menjambak rambut, atau menganiaya secara fisik korban. Yang ketiga yaitu pelecehan sosial. Bullying ini berupa tindakan mengucilkan, mengisolasi, atau menyebarkan gosip dan fitnah tentang korban. Pelaku juga bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi untuk menyebarkan pesan negatif tentang korban. Yang keempat yaitu pelecehan emosional. Bullying ini menyebabkan stres, kecemasan, dan ketakutan pada korban melalui ancaman, intimidasi, atau penghinaan. Ini bisa mencakup mengancam untuk melukai korban atau mengancam keselamatan mereka. Berikut adalah beberapa dampak dari bullying. Yang pertama, dampak emosional dan mental. Bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua adalah masalah kesehatan mental. Korban bullying memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, dan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Beberapa korban bahkan dapat mengalami pemikiran atau perilaku bunuh diri. Yang ketiga yaitu gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik. Yang keempat yaitu performa akademik yang menurun. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, absensi yang tinggi, dan penurunan minat terhadap pendidikan. Yang kelima yaitu gangguan hubungan dan sosial. Bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, mengembangkan persahabatan, atau berinteraksi secara sosial. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan. Berikut cara mengatasi bullying. Salah satu cara mengatasi bullying dengan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitas. Ini merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran jelas pada pelaku perundungan bahwa tindakannya tidak bisa dibiarkan. Yang berikut bicara kepada setiap anak yang terlibat dalam tindakan bullying secara terpisah. Sebisa mungkin jangan menyalahkan, mengkritik, atau meneriakinya di depan wajah mereka. Dorong mereka untuk jujur dan hargai kejujurannya. Ambil tindakan tegas untuk pelaku bullying. Beritahu anak tersebut, orang tuanya, dan juga teman-teman mengenai perkembangan kasusnya. Yang berikut adalah cara mencegah bullying, yaitu pencegahan melalui anak. Di sini, yang pertama, ajarkan anak untuk memilih kelompok
bermain yang tepat. Yang kedua, ajarkan anak untuk mengolah emosi saat mengalami perundungan. Dan yang ketiga, minta anak untuk selalu terbuka dan bercerita mengenai segala bentuk perundungan yang terjadi. Yang berikut yaitu pencegahan dari keluarga. Yang pertama, perkuat pola asuh yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama dan menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, ajarkan etika dan gunggah rasa empatinya supaya anak bisa menghargai dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, bangun rasa percaya diri anak. Dan yang keempat, jangan ragu untuk memberikan teguran saat ia melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu pencegahan di masyarakat. Yang pertama, ajarkan kelompok muda untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Caranya bisa dimulai dari tingkat desa atau kampung. Stop bullying, stop perundungan. Dan ingat, setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama. Mari kita bersama-sama menghormati dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua. Sekian dan terima kasih.